Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Raffianti dari Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Saya akan mendemokan tugas individu BIMTEK Laboratorium dari Bapak Jajang Kusnandar, MT, yaitu bagaimana cara monitoring komputer klien dari komputer master. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi namanya Feyon. Apakah yang maksud dengan Feyon? Feyon merupakan sebuah aplikasi komputer yang bersifat gratis, digunakan untuk melakukan kontrol bahkan monitoring kegiatan pembelajaran siswa di laboratorium komputer dengan syarat link yang digunakan harus sama. Jadi kalau misalnya menggunakan WiFi, jaringannya harus sama, ya, tidak boleh berbeda. Nah, aplikasi ini bermanfaat dalam proses belajar mengajar di laboratorium komputer. Dengan aplikasi ini, guru atau instruktur dapat langsung melihat layar komputer siswa atau peserta tanpa harus mendatangi ke meja siswa tersebut. Bahkan kita bisa melakukan remote komputer yang digunakan oleh siswa tersebut. Jadi kita bisa mengendalikan komputer yang digunakan oleh siswa kita. Nah, selain itu, aplikasi ini mampu melakukan penguncian atau lock pada komputer klien atau komputer peserta didik, sehingga tidak bisa digunakan sebelum menunggu aba-aba dari instruktur. Untuk memanfaatkan aplikasi ini pada jaringan laboratorium komputer, proses yang dilakukan melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu melakukan instalasi pada komputer instruktur yang disebut sebagai Feyon Master, dan tahap kedua adalah instalasi Feyon pada komputer klien yang disebut dengan Feyon Service. Oke, kita mulai langkah yang pertama, yaitu persiapan download atau identifikasi spek komputer. Nah, untuk melihat di sini ada tampilan. Oke. Oke, langkah yang pertama, cara menginstal Feyon di komputer master. Jadi yang pertama itu komputer master kita install dulu Feyonnya. Pastikan komputer yang digunakan terhubung dengan internet yang sama oleh komputer klien. Jika belum mempunyai aplikasi Feyon, silahkan mendownload di situs ini ya, http Feyon download, ya, feyon.io.in download. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan akan dipilihkan Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Nah, caranya bagaimana? Kita mengetahui Windows pada komputer kita itu 64 atau 32, maka kita harus mengecek properties yang ada di komputer kita, yaitu dengan cara mengklik ini, kemudian mengklik File Explorer, kemudian kita klik Disk PC, klik kanan, pilih Properties. Nah, maka di sini akan muncul keterangan dari laptop yang kita gunakan. Di sini tercantum 64 bit. Nah, gitulah bagaimana cara kita mengidentifikasi spek pada komputer yang kita gunakan. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah kita tahu komputer yang kita gunakan itu 64 bit, maka klik Windows 64 bit. Apabila di tulisan PC tadi itu 32, maka klik yang Windows 32 bit. Ya. Nah, karena 64 bit, maka kita klik yang ini, yang sebelah kiri. Oke, maka dia akan meminta disimpan ke komputer kita. Kita klik Save. Nah, ini kita akan menginstal Feyon yang ada di PC master atau komputer master. Kita klik Next, klik Agree, Next. Nah, inilah yang membedakan antara
Vayon master dengan Vayon client. Jadi untuk Vayon master kita klik tanda centang di dua kotak ini, yaitu Vayon master dengan Vayon interception driver. Nah, bedanya dengan komputer client yang dicentang hanya satu, yaitu interception driver. Ini harus diingat. Ya, inilah yang membedakan antara Vayon master dengan Vayon service. Oke, karena kita akan menginstal Vayon master di komputer master, maka kita klik kotak ini dua-duanya, lalu klik install. Oke, setelah selesai terinstall, maka akan tampilan seperti ini. Kita biarkan saja di sini checklist di kotak run, kemudian kita klik finish. Nah, di sini akan muncul Vayon Configurator. Nah, Vayon Configurator yang ada di komputer master. Sini ada General, Service, Master, Access Control, Authentication Case, Location and Computer, Application and Website, LDAP Basic. Nah, yang akan kita pakai di Vayon Configurator ini hanya 3, yaitu General, Authentication Case, dan Location and Computer. Nah, di general atau di umum, kita pindah ke kanan, kita hanya mengganti atau mengubah metodenya. Yang awalnya logon authentication, kita pilihkan menjadi key file authentication. Oke, setelah itu, setelah kita pastikan metode general atau umum ini adalah key file authentication, maka kita pilih kembali lagi yaitu authentication case. Nah, di sini kita memasangkan ini adalah kunci pasangan ya dengan tipe private dan public. Nah, di sini saya sudah menuliskan nama saya yaitu Sally Revianti di Vayon Master. Nah, gunanya apa? Nanti di bagian yang di public ini nanti kita akan simpan di flash disk dengan cara mengekspor ya, mengekspor. Nah, kita klik export key, kemudian kita klik public dulu. Nah, klik yang nama dengan tipe public, kemudian kita ekspor, kita pindahkan ke laptop atau komputer atau ke flash disk. Ya, sini. Nah, karena saya sudah menyimpannya di dalam dokumen, maka kita klik save-nya. Oke, karena sudah ya kita boleh menambahkan nama baru. Yang dua juga sudah. Nah, kita klik save. Oke, berhasil. Kita klik OK. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita klik location and computer. Nah, di sini yang akan kita ketikkan. Nah, di sini adalah lokasi pada komputer master kita. Yang sebelah kanan ini adalah komputer-komputer yang akan kita pantau pada siswa atau klien, laptop klien. Nah, kita tuliskan new location dengan cara mengklik tambah dulu. Nah, mengklik tambah. Nah, kemudian nanti akan dituliskan di sini nama labnya apa. Ya. Nah, karena saya sudah menuliskan nama lab yang ada pada Vayon Master atau komputer master di sini adalah lab underscore Seliref. Nah, di sini kita bisa menuliskan dengan cara mengklik tambah yang sebelah kanannya adalah komputer yang kita pantau. Nah, komputer yang kita pantau, kita tuliskan di sini adalah
Nah, jangan lupa untuk nama komputer yang kita pantau itu kita harus mengetahui device name-nya. Nah, kebetulan di sini adalah namanya laptop strip AO LCMR PJ. Nah, kita kopikan ke sampingnya, kita paste di sini, kemudian kita klik apply. Nah, kita klik apply, kita klik yes. Oke, sudah. Kalau sudah, itu adalah cara untuk mulai dari install dan mengkonfigurasikan pada Vayon Master. Selanjutnya kita akan mendownload atau menginstal aplikasi Vayon Client yang ada di komputer klien. Ya, caranya sama, tetap nanti ada tampilan seperti ini dan kita lihat kita lihat spek komputer pada klien kita. Kalau misalnya 64, klik 64, kalau 32, klik 32. Nah, kebetulan di sini untuk komputer klien adalah Windows 64. Nah, tetap ya nanti untuk yang di komputer klien kita klik yang sebelah sini. Nah, kita sudah melihat spesifikasinya pada laptop tersebut. Kemudian nanti akan muncul konfigurasinya. Nah, konfigurasi seperti ini tetap kita tuliskan, kita klik di sini Key File Authentication pada laptop klien. Kemudian kita pilihkan Authentication Case. Nah ini juga yang membedakan antara VN Master di komputer master dengan VN Client. Nah, kalau di VN Client kita hanya mengimpor. Nah, nanti kita klik import key, kita ambil file yang sudah kita tanamkan di flash disk atau di komputer yang master atau VN master, kemudian kita pastekan ke sini ya yang public. Jadi nanti muncul tampilannya itu bukan private public tetapi hanya public saja. Ya, setelah import key, setelah ini kita klik import, kita masukkan file tersebut yang serial public ke dalam kolom tersebut. Oke, kemudian ada location komputer. Nah, pada laptop klien di sini tidak dituliskan, hanya location. Jadi harus sama sesuai dengan yang kita tuliskan di Vayon Master tadi. Kalau misalnya lab underscore seliref, nah berarti di sini harus sama. Besar kecilnya huruf juga harus sama. Sedangkan di bagian sebelah kanan kolomnya itu dikosongkan. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Kalau misalnya berhasil, oh, sorry ya, kita klik apply. Kita klik apply kalau misalnya sudah dituliskan. Nah, di sini kita klik apply, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini kalau sudah berhasil. Jadi di kolom yang tadi itu, kalau di sini kita matikan, berarti kita tidak sedang memonitoring value klien kita. Tapi kalau misalnya kita klik centang, nah itu tanda kita akan memonitoring komputer klien atau komputer siswa. Nah, bila berhasil nanti tampilan monitoringnya seperti ini. Nah, jadi kita ingin melakukan apa saja pada komputer klien, kita bisa mengendalikannya dari sini tanpa harus kita mendatangi meja anak-anak kita. Meja apa namanya? Kita harus mendatangi meja komputer yang ada di depan kita. Nah, di sini ada banyak fitur-fitur pada tahapan monitoring ya, mulai dari demo, log, remote view, remote control sampai screenshot.
Nah, baiklah kita akan mulai mencoba beberapa dari fitur yang ada di monitoring ini. Yang pertama, ini adalah demo. Nah, kita bisa pilihkan di sini, log. Log itu mengunci, nah jadi mengunci komputer klien. Oke. Ini adalah tampilan terkunci ya, bahwa komputer klien kita sedang terkunci. Kita bisa mengendalikan ini dengan cara lock. Nah, kalau kita ingin membuka, kita klik lagi unlock, maka komputer klien kita akan terbuka kembali. Kemudian di sini ada remote view. Nah, kita tuliskan di sini nama dari, okay, please move this window away from the screen. Kita ketikkan dulu kartunya. Oke, di remote view, sini kita bisa tuliskan nama laptop yang akan kita pantau. Kita klik OK. Nah, ini kita akan memantau atau melihat komputer klien kita sedang membuka apa. Oke. Oke ya. Itu remote view. Kemudian kalau remote control ini kita bisa mengendalikan komputer klien kita. Nah, kita isikan lagi di sini nama laptop yang akan kita pantau. Kita bisa mengendalikan apa namanya komputer klien kita. Nah, seperti ini. Oke, itu remote control. Kemudian power on itu menyalakan komputer, reboot, restart, ya, restart komputer klien kita. Power down itu mematikan. Login, login itu menyalakan komputer klien. Kemudian ada log off. Nah, untuk login ini mengaktifkan PC ke klien atau komputer klien, sedangkan log off mengeluarkan klien dari aplikasi yang sedang dibuka. Text message mengirimkan pesan ke klien. Start application yang memulai aplikasi pada klien. Jadi kita bisa memulai aplikasi pada klien. Open website, kita bisa membuka website ke komputer klien. File transfer ini yaitu untuk memindahkan file screenshot. Oke ya, power down ini mematikan login
mengaktifkan PC. Oke, text message. Di sini kita bisa mengetikkan pesan. Kemudian ada screenshot. Di sini kita bisa mengambil gambar. Nah, sukses ya. Kemudian file transfer. Nah, ini kita bisa memindahkan file. Oke, log off. Nah, mematikan. Oke, demikian demonstrasi dari penggunaan Peon Master untuk memonitoring komputer klien. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.